Sorry, please. Video. Saya sendiri dan beberapa teman dari Pergaulan Jawa Barat, kemudian ada Ibu Dia dari Ombudsman Pusat, dan kemudian Pak Hasmi dari Ombudsman Pusat. Barangkali itu dulu pengantar dari kami, Pak Wakil. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan informasi yang penting. Ini menjadi penting fasilitas semacam ini untuk memastikan bagaimana pemerintah daerah, dalam hal ini misalnya pemerintah Kota Bandung, bisa melakukan pengawasan secara langsung tentang aktivitas sosial dan kemudian juga yang berkaitan dengan pelayanan publik di masyarakat. Untuk itulah Pak Wakil, ada Ibu Lisa dan kemudian juga Ibu Christina. Beliau dari Commonwealth Ombudsman Australia. Untuk itu kedatangan kami pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan beberapa hal yang tentunya ini bisa dijadikan semacam perbandingan. Sampurasun. Pertama-tama kami sampai Kota Bandung mengucapkan selamat datang kepada tamu kita dari Ombudsman Australia. Bisa koreksi nanti Kota Bandung dan juga kepada teman-teman dari Ombudsman Pusat, kemudian juga dari divisi operator juga pada teman-teman staff. Perlu kami sampaikan bahwa kami Kota Bandung, saya dan Pak Wali punya visi membangun ini Bandung yang unggul yang ada sejahtera. Kemudian visi itu sudah kami terjemahkan dalam bahasa program pembangunan, yaitu membangun Bandung di atas 3 pilar. Pertama, pilar inovasi, yang kedua kolaboratif, yang ketiga sentralisasi. Dari pilar pertama, inovatif ini, kami terus mendorong menginovasi seluruh instrumen Kota Bandung yang dimulai dari SKPD kita, Satuan Kerja Ikatan Daerah kita, Dinas kita, untuk terus meningkatkan inovasinya, dan kami memerintahkan kepada mereka paling tidak minimal setiap SKPD itu ada 1 inovasi setiap tahun. Dan ini bukan hanya di SKPD pemerintah, akan tetapi juga seluruh instrumen masyarakat, juga kita ajak mereka untuk inovasi. Dan alhamdulillah ini sudah kelihatan hasilnya, baik di SKPD ataupun di masyarakat yang sangat luar biasa. Kemudian kolaboratif, ini juga kita mengajak tokoh dan masyarakat Kota Bandung untuk berkolaborasi bersama-sama dalam membangun ini bersama dengan regulasi di Kota Bandung. Adapun desentralisasi adalah kita mencoba mendekatkan mekanisme pelayanan publik. Kebijakan regulasi itu sebagian diserahkan kepada kewilayahan kecamatan. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa merasakan masyarakat sudah cukup bagus untuk membangun kita itu. Terkait dengan inovasi, barangkali
kita juga sekarang ini punya inovasi teknologi untuk mengembangkan ini. Biasanya hadirnya BCC ini, Bank Pengasihan Bank, yang mana dari BCC inilah kita, saya dan Pak Wali sebagai pimpinan, untuk meningkatkan pelayanan publik dan sekaligus melalui BCC ini kita bisa mendapat kemudahan, memudahkan kita untuk mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat. Beberapa kita lebih cepat. Barangkali apa saja nanti yang sudah dikembangkan di Kota Bandung lebih rinci, saya berharap kepada Sekdes Kominfo Pak Yayan. Nama saya Yayan Ahmad. Saya tugas diperintahkan oleh Pak Wali dan Pak Wakil sebagai Sekretaris Dinas Informasi dan Komunikasi. Tugasnya hanya dua. Saya punya tugas dua. Satu, membranding kota ini. Fungsi kehumasan. Yang kedua adalah membuat kota ini canggih. Kenapa harus canggih? Karena memang keterbatasan sumber daya yang ada. Saya tidak terbayangkan bagaimana mengelola kota ini tanpa smart city, tanpa kecanggihan. Setiap tahun PNS-nya pensiun banyak, tetapi penambahannya sedikit. Dan ini sudah menjadi tren dunia, termasuk tren pemerintahan di Indonesia, untuk membangun kotanya dengan menggunakan teknologi atau lebih dikenal dengan smart city. Tempat ini adalah kantornya wali kota. Isinya adalah semua permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bandung. Permasalahan macet, permasalahan banjir, permasalahan pelayanan, permasalahan komplain publik, ya. Semua ada di sini. Dan bisa dimonitor setiap permasalahan oleh wali kota. Kemudian di sini pun pusat data. Dari permasalahan dan data yang ada, diambillah suatu kebijakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota. Jadi sebetulnya tempat ini adalah tempat rahasia, tempat Wali Kota dengan Pak Wakil bekerja di sini. Kan kebayang bagaimana kalau kota ini terbuka untuk umum, kan? Universitas yang ada di Kota Bandung yang berbasis IT. Ada ITB, ada Telkom, ada Unikom, dan lain-lain. Kemudian kita juga dalam menjalankan khususnya Smart City itu tidak terlepas dari bisnis FO. Kita harus membangun wifi di seluruh Kota Bandung. Itu tidak akan terbiayai oleh kita semua. Makanya bisnis kita gandeng. Yang kedua, kita pemerintah tidak bisa diakses, tertutup. Sekarang kita terbuka. Pekerjaan Pak Wali hari ini, Pak Wakil hari ini bisa dipantau oleh masyarakat. Karena ada di medsos, ada di TV, ada di radio, kita tunjuk. Itulah berkat seperti ini. Sebelum program Smart City, setiap program itu dari atas ke bawah. Kontrol pembangunan, kontrol macet, kontrol banjir, kontrol pelayanan, semua kita kontrol. Yang kedua, untuk mengobservasi Indonesia Smart City. Forum yang dihadiri oleh langsung 75 kepala daerah. Kita ingin membangun Smart City di Indonesia
silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Pembuatan kebijakan yang tepat ya Pak bagi Kota Bandung. Nah kalau boleh Pak dibagi dengan teman-teman dari Australia ini, boleh diberikan contoh langsung Pak bagaimana data yang diambil di sini dipakai untuk membuat peraturan daerah atau untuk kebijakan tertentu. Ya. Saya sampaikan Mbak, Ya. Bandung merupakan salah satu contoh So Bandung is one of the examples pelaksanaan open data, of the implementation of open data. bagian daripada open data dunia. Of the world open data. Di Indonesia hanya 3. Indonesia, there are only 3 cities like this. 1 Jakarta, First is of course Jakarta. 2 Bandung, tiga satu lagi apa? Bojonegoro. Bojonegoro. Yes, itu bisa diakses gitu. Ya, Semua. termasuk oleh masyarakat. So community can access. Jadi masyarakat bisa menggunakan data itu, jadi bisa ngasih masukan ke pemerintah kota atau mereka bisa data-data sekolah yang ada di Kota Bandung. Ini berdasarkan sekolah dasar, jadi data-datanya disimpan dalam bentuk geotagging, jadi sudah geotagging, sudah bentuk latitud dan longitud. Jadi kalau di sini datanya keluar SD Cipadung, Jalan Ahana Sution. Kemudian jumlah PTK-nya ada berapa? Ada 12, pegawainya 1. Peserta didiknya ada 245. Sekolah menengah, SMP, sekolah menengah pertama. Datanya juga sama seperti tadi, cuman datanya ini data SMP. Dengan mengurangi dari jumlah sekolah yang banyak, penduduknya sedikit, usia sekolahnya sedikit. Jadi sekaligus ada fungsi mapping datanya yang jelas fungsi. Bahwa anggaran itu tidak perlu sama antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain, bergantung pada jumlah penduduk. Kami mempunyai 1000 set data ya, yang bisa dipakai oleh masyarakat dan dipakai kebijakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil. In Australia, we love collecting data. We're not very good at using it. Do you have data sets that you routinely look at? Jadi kalau di Australia, menurut Ibu Lisa, kami juga senang sekali mengumpulkan data. Tapi biasanya sampai pada pengumpulan datanya saja. Jadi kami kurang punya semacam kedisiplinan untuk setiap kali melihat data dan membuat peraturan berdasarkan data. Apakah Bapak-Bapak bisa membagikan, Bapak Ibu bisa membagikan, apakah misalnya ada data-data tertentu mengenai hal tertentu yang selalu dipantau supaya peraturan di bidang tertentu selalu diperbarui? tentang data kebakaran. Nah, What you see here is actually data of fires. SDM kita itu kan terbatas. Jumlahnya PNS itu civil service is very limited ya. Nah, maka kemudian muncul kebijakan untuk merekrut relawan kebakaran dari masyarakat. Itu contoh misalnya. Dan dilatih oleh teman-teman dari Dinas Kebakaran. Meetings where they get together and they look at data or Ya, jadi untuk teknisnya ya Bu ya, ini Ibu Lisa kepingin tahu sampai teknisnya. Misalnya tadi contoh mengenai data kebakaran itu secara teknis dilaksanakannya realitanya seperti apa Bu? Misalnya sudah lihat data bahwa kebakaran cukup banyak, sementara SDM-nya kurang, harus mengambil relawan dari masyarakat. Lalu ini biasanya realisasinya ada pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bapak. Ada rapim sih. Di rapim lah kita secara teknis menyelesaikan masalah-masalah. Jadi teknisnya begitu. So that's
how we do it technically, Yeah. implementation level. Yeah. Dan selanjutnya nanti dinas terkait, SKPD terkait yang melakukan After it has already jadi lapor report ke Pak Wali yeah. itu bisa via email biasa, bisa The via implementing WA. agency will be the relevant office, Okay. but then they have to report regularly to mayor and Yeah. We Yeah. have WA group Yeah. from The WhatsApp the group. head of the agencies. Di semua kepala Yes. SKPD itu punya WA group dengan pimpinan. Yeah. Jika ada They apa-apa, are included in one WhatsApp group, and they have direct access to mayor and deputy mayor. But the mayor and the deputy mayor have direct access to them to say why isn't it being done? Yes. Jadi bisa dikontrol juga ya Yeah. kalau ada Jadi gini Bu, Yeah. saya di rumah saja, So I can stay at home. sekarang kan musim hujan. And now Contoh it's the musim hujan. rainy season. Saya di rumah sih, kalau sore-sore musim hujan ini, In the afternoon, saya bisa for melihat example, melalui I WhatsApp can yang dipasang dari see, sini, through dari my BCC WhatsApp ini, bisa melihat application. titik mana yang banjir. I can see the Sehingga kalau saya mau spots datang that kemana, are flooded. saya sudah So tahu. if I want Saya to usaha inspect ke sini dulu gitu. Langsung saya particular spots, cepet-cepet. I don't have to come there. It's already installed in my mobile phone. Juga contoh kasus, So contohnya another example, di Satpol PP. the public order police. Satpol PP ini kemarin hasil data Public yang order ada, police, we have the data. informasi yang ada ternyata kekurangan hampir kurang 500 orang. We see that Relawan. we need Ini tahun depan kita siapkan anggaran untuk merekrut 500 relawan. police. So now we are ready. We are making preparations so we can recruit 500 volunteers for the following year. For next Karena year. kebijakan pusat dari ASN ya, di Kemenpan RB, kita terbatas kan untuk menambah jadi kita juga lain. How long did this take to build and create? You know, thousands of data sets linked up. Boleh kasih tahu bocoran Pak, ini fasilitas yang begini mencengangkan itu berapa lama sih didesain, direncanakan sampai bisa terlaksana seperti sekarang ini? Mas Eklis masih ingat kan? Kalau saya terlalu banyak urusannya. Membangun smart city itu tidak bisa Build a sekaligus. smart city, you need time. Perlu anggaran yang cukup besar, It has to be backed up by huge perlu kesadaran budget, dari and you need awareness semua pegawai from employees, from dan civil termasuk kesadaran dari masyarakat. also from the community. Kita Bandung ini belum We in Bandung mendeklar bahwa Bandung kota smart. we will have the problems to declare actually that we are already a smart city. Karena masih ada banjir, masih ada macet. Experiencing flood, we still have traffic congestion. Kota smart itu sudah tidak ada banjir, City tidak macet. should not have those problems any longer. Membangun Being too tough on himself. Pak, katanya Bapak terlalu keras untuk diri sendiri. Jadi kalau ya mungkin Australia sadar smart city itu udah bertahun-tahun belakang ya. Jepang dari tahun 80, Korea dari tahun 90, Bandung ini baru 2013. Ya, ini harus kejar ketinggalan. 2013. 3 years. Yes. Cuma 3 tahun Pak untuk membangun. Baru 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun. Tapi 2 tahun efektifnya. The first year is for planning. Ya. Efektif 2 tahun lah. Ya, karena setahun It's pertama impressive. kan anggarannya belum bisa Bisa dipakai. So the first year we did the planning. Iya, The karena kan September. budget was not awalnya yet really September fully allocated. 2013. Jadi baru Jadi di 2 tahun. So the implementation anggaran itself 2014, has been implemented for only 2015, 2 years. 2016. Masih banyak yang harus kita sempurnakan. 2014 Tapi kita itu baru sudah mulai. perencanaan, nggak bisa But we started already. Hindari menjauhkan antara pelaku pelayanan dengan masyarakat. Seringkali itu terjadi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, korupsi kan sering itu biasa terjadi gitu. Ya, kayak very elegant. Kayak negosiasi. Kata Ibu Lisa, ini sekarang bisa pakai solusi yang sangat elegan ya Pak.
aplikasi kalau jasa. misalnya mengurangi korupsi dengan membuat jarak antara Ya. yang melayani dengan yang dilayani. But don't throw. Itu bumerang, Itu bumerang, katanya jangan Pak Wakil. dilempar Pak, karena kalau Bumerang. dilempar bumerang bisa balik ya. mini. Kalau bisa diundang ke Australia. If you want to know more about us, you can invite us to Australia. We can be very happy to show you how we did what we did here. And then some for the table. Kasih aja. Yeah. So in the Aboriginal art, there's in the coming together is a meeting place. Ya, jadi kan ini sebetulnya seni aborigin dari masyarakat adat di Australia, dan ini biasanya mereka punya pola-pola dasar yang biasanya isi elemen paling pentingnya itu adalah lingkaran, dan ada semacam itu bentuk seperti ini, dan sebetulnya itu artinya di tengah itu ada tempat bertemu, lingkaran itu tempat bertemu. So like you coming together. Akhirnya semua bisa dipersatukan. Ya. Terima kasih. Sangat kuat filosofi. Itu filosofi. Iya. Itu bukan. Kita foto bersama dulu. Yes. Dua. Ya. Okay. Yes, Lisa. Do you agree that Yes. Bandung is champion? Yes. Thank you. Turun balik kan? Lovely to meet you. Thank you. Thank you so much. It was amazing. Thank you. Ayan, no?